Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ditinggal meninggal oleh orang yang disayang tentu menyisahkan kesedihan di dalam hati. Mereka mendahului orang lain menuju alam baka, meninggalkan keluarga dan dunia yang fana ini. Namun ternyata mereka masih terkait dengan dunia yang dahulu ia huni ketika masih hidup. Lantas, apakah roh mereka yang sudah meninggal masih bisa bertemu dengan orang yang masih hidup? Bisakah mereka juga mengetahui amal dari keluarga mereka? Lalu apa yang terjadi jika mereka mengetahui amal keluarganya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Benarkah ruh orang meninggal bisa bertemu dengan orang yang masih hidup? Saat setelah dikuburkan, orang yang sudah meninggal masih bisa mendengar suara langkah orang yang telah menguburkannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Seorang hamba, jika ia telah diletakkan di kuburnya dan para pengantarnya berpaling meninggalkannya, maka ia mendengarkan suara sendal atau alas kaki mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam mimpi, ruh orang yang telah meninggal bisa saja mendatangi orang yang masih hidup. Hal itu ditegaskan oleh para ulama. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan ruh orang yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ibnu Qayyim dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang meninggal, sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Tafsir lain dari ayat tersebut terdapat dalam kitab tafsir At-Tabari. Dalam kitab itu dijelaskan, sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Sahabat Nabi yang berwasiat setelah ia meninggal. Ruh orang yang telah meninggal yang bisa mendatangi orang yang masih hidup juga pernah dialami oleh salah seorang sahabat. Beliau telah dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Nama sahabat itu adalah Sabit bin Qais. Saat meninggal, ia memakai baju besi yang harganya begitu bernilai. Kemudian seseorang yang lewat menemukan baju itu dan memungutnya. Setelah kejadian ini berlalu, seorang mukmin pun bermimpi didatangi Sabit bin Qais. Beliau berpesan agar mengambil baju besinya dari orang yang telah memungutnya. Beliau memberikan petunjuk yang sangat detail mengenai tempat baju besinya itu, yaitu di sebuah kemah yang di dalamnya terdapat kuda. Sabit berpesan agar Khalid bin Walid memerintahkan seseorang untuk mengambilnya ke sana. Sabit juga berpesan agar Abu Bakar diberitahu mengenai utang piutang serta budaknya yang sudah dimerdekakan. Orang tersebut pun menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan wasiat Sabit. Orang yang mendapati mimpi itu juga mendatangi Abu Bakar untuk menyampaikan pesannya. Para sahabat pun berkata, kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orangnya meninggal, selain wasiat Sabit bin Qais. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amalan keluarga diperlihatkan kepada orang yang meninggal.
Orang yang telah meninggal juga bisa mengetahui amalan keluarganya yang masih hidup. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Hadis Abdullah bin Mubarak. Beliau mendapatkan keterangan ini dari Saur bin Yazid, dari Ibrahim, dari Abu Ayyub yang menjelaskan bahwa amal perbuatan orang yang masih hidup akan diperlihatkan kepada orang-orang yang tak ada lagi di bumi. Ahli kubur yang melihat amal baik keluarganya akan merasa bahagia, namun jika melihat perbuatan buruknya, mereka akan merasa sedih dan malu. Pembuktian ahli kubur sedih karena amalan keluarganya yang buruk diceritakan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Beliau mendapat cerita ini dari Khalid bin Amr al-Umawi, dari Sadaqah bin Sulaiman al-Ja'fari. Aku adalah seorang lelaki yang berkarakter buruk. Ketika ayahku telah kembali kepada pemiliknya, aku sungguh menyesal atas perbuatan-perbuatan burukku, dan aku memutuskan bertaubat kepada Allah. Hingga suatu waktu aku kembali tergelincir ke dalam lembah kemaksiatan, dan aku bermimpi bertemu dengan ayahku. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, ketahuilah, hal yang paling membuat ayah sangat bahagia adalah amal perbuatanmu. Amal perbuatan yang menyerupai amal perbuatan orang-orang soleh yang diperlihatkan kepada ayah. Namun perbuatanmu kali ini tergelincir dalam lembah kemaksiatan, benar-benar membuat ayah sangat malu. Oleh sebab itu, jangan membuat ayah susah dan malu di hadapan orang-orang yang telah mati lainnya di sekitar ayah." Hal ini juga dibenarkan dengan perkataan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu dapat mengetahui kabar orang-orang yang masih hidup. Setiap orang yang memiliki kerabat pasti mengetahui kabar kerabat-kerabatnya. Jika kabarnya baik, ia merasa sangat senang dan gembira. Jika kabarnya buruk, ia akan cemberut dan sedih." Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai orang yang meninggal namun masih bisa mengetahui amal keluarganya yang masih hidup di dunia. Jika ia mendapati amal keluarganya baik, mereka akan merasa bahagia. Namun jika melihat perbuatan buruknya, mereka akan merasa sedih dan malu. Orang yang meninggal juga tahu siapa saja orang yang mengurus jenazahnya hingga ke penguburannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya mayit mengetahui orang yang memandikannya, membawanya, mengkafaninya, dan menurunkannya ke liang kuburnya." Hadis riwayat At-Tabrani. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.